saja yang diinginkan oleh pelajaran ini, itu bisa dilihat ya. Jadi kalau kalian mempunyai belajar dari buku-buku bahasa Inggris, lihat saja di halaman awal itu ada. Nah, dari sini kita ambil, coba kita tempel di sini. Nah, ini dia. Inilah yang pertama, kita lihat how to explain what kind of data you use ya, ini dia. Kedua, the difference between primary and secondary data. Kenapa kita catat di sini? Supaya kita terarah, apa sih yang mau kita capai dalam belajar ini. Gak apa-apa walaupun berserak, yang penting kita tahu. Nah, sekarang kita cari what kind of data you use. Data yang bagaimana sebenarnya yang dipakai. Oke, kita lihat. Data are the heart of the market research. Data, we mean collection of fact that can be used for as a basis of analysis, reasoning, dan discussion. Data itu adalah hati atau jantung dari riset pasar. Dengan menggunakan data, dan artinya di sini adalah kumpulan fakta-fakta yang dapat digunakan sebagai basis atau dasar dari analisis, reasoning, dan discussion. Before we start discussing data, it is a good idea to introduce apa saja terminologi yang kita akan temukan dalam pelajaran ini. Yaitu pertama adalah variabel, konstanta, kasus, ataupun konstruk. Nah, kita lihat. Variabel adalah sebuah atribut yang nilainya dapat berubah. Contoh, harga produk adalah atribut dari produk dan biasanya berubah panjang waktu. Jika harga tersebut tidak berubah, maka itu disebut konstanta. Case atau kasus terdiri dari semua variabel yang menjadi milik sebuah objek seperti pelanggan, perusahaan, ataupun negara. Nah, hubungan antara variabel kasus dalam sebuah kasus biasanya kita bisa temukan di dalam multivariabel. Another important frequently used term in market research is construct. Construct refer to a variable is not directly observable. Construct itu diartikan sebagai sebuah variabel yang tidak bisa secara langsung diobservasi, atau disebut sering sebagai variabel laten. Secara tepatnya, konstruk digunakan untuk mempresentasikan konsep-konsep laten dalam analisis statistik. Nah, jadi konsep-konsep laten apa pula artinya? Konsep laten merepresentasikan ide atau pikiran yang sangat luas tentang fenomena tertentu yang harus dibangun oleh peneliti dan ingin diukurnya dalam penelitiannya. Nah, we can measure satisfaction brand trust by means of several items. Item is indikator, jadi variabel mempunyai indikator pengukuran, itu sering juga disebut item. Seperti konstruk, indeks juga terdiri bagian dari set dari variabel. Perbedaannya adalah indeks created, diciptakan oleh penyebab dari variabel. Ya, ini bisa kalian lihat nanti. The procedure combining several items is called so-called development operationalization. In the case of index construction, jadi kalau
item itu disebut skala development. Kalau dia construction, index construction. Primer, data primer dan data sekunder. Biasanya data kita bedakan data primer dan data sekunder. Data primer itu dikumpulkan peneliti untuk tujuan tertentu. Demikian juga data sekunder dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Nah, kita lihat di sini perbedaan atau manfaat dan keburukan dari data sekunder maupun data primer. Kita lihat dulu kebaikannya ya. Kebaikan data primer lebih terbaru, spesifik untuk tujuan tertentu, terus proprietary. Apa pula ini proprietary? Nah, coba kita cari dulu ya. Saya pun dapat dari sini. Kita cari dari sini. Jadilah arti pro mana tadi tulisannya proprietary. Kita lihat di sini lebih cenderung kepada hak miliknya orang yang kita ambil sebagai data. Nah, keburukan data primer biasanya lebih mahal, butuh banyak waktu mengumpulkannya. Sementara data sekunder murah, lebih besar sampelnya, lebih authority, lebih dianggap lebih kuat, gampang diakses, gampang dimudah untuk dibandingkan, dan kadang-kadang lebih akurat dia. Nah, keburukan dari data sekunder bisa kadaluarsa atau bisa juga tidak dapat memenuhi semua apa yang diinginkan penelitian. Kadang-kadang ada hidden error yang tersembunyi, atau kadang-kadang hanya data faktual saja, dan lagi tidak ada bisa dikontrol atas data tersebut. May not be reported, bisa juga tidak bisa dilaporkan ya. Nah, itulah dari beberapa tadi keburukan dan kebaikan data primer atau data sekunder. Ini sekarang kita masuk kepada kuantitatif dan kualitatif data. Kuantitatif data ditunjukkan oleh nilai, sementara kualitatif data tidak. Nah, ingat saja, kuanti angka, kuali bukan angka, gambar bisa. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi unit analisis. Nah, jadi kita buka dulu catatan kita tadi. Nah, tadi katanya jelaskan jenis data yang kamu gunakan. Baru perbedaan data primer dan data sekunder. Ternyata kita sudah lewat kali. Jenis data yang kita gunakan tidak apa-apa, namanya belajar, biasa saja itu, ulang-ulang. Jenis data yang kita gunakan tergantung dari penelitian kita, ini hanya belajar. Jadi tadi jenis data itu kita bilang ada data kuanti, ada data kuali. Kalau primer dan sekunder itu bukan jenis, berdasarkan sumber perolehannya. Jadi kalau jenis data itu sendiri, type of data, mananya jenis data itu sendiri. Ini dia jenis data. Jenis data
primer sekunder ini dari memperolehnya saja ini. Iya, ternyata itu data primer ataupun data sekunder. Ya, kuanti data sama kualitatif data. Ada primer, sekunder, kuali, kuanti. Nah, kita lihat lagi catatan kita tadi yang mau dipelajari, yang kita capai. Jadi udah kita tahu ini jenis data primer, sekunder, kuali, kuanti. Perbedaan primer dan sekunder. Nah, ini harus tahu kalian ini yang inti-intinya saja. Apa yang di situ yang perlu kalian pahami, primer sekunder bedanya. Ya, tentu primer lebih mahal, sekunder lebih murah. Primer, nah ini aja kalian ingat ya. Hanya yang ini saja. Primer lebih baru, sekunder lebih lama. Primer untuk tujuan khusus, sekunder untuk tujuan yang lebih luas. Primer itu hak milik dari orangnya langsung. Sementara kalau dia sekunder, dia bisa saja melalui pihak lain. Nah, keburukannya biasanya lebih mahal primer. Kalau di sekunder, bisakah data itu kadaluarsa? Data primer lebih lama mengumpulkannya. Itu keburukannya itu. Nah, kalau data sekunder keburukannya ya ini aja kalian ingat ya, lawan-lawannya ini masing-masing. Nah, macam mana tadi kalian cara mengingatnya itu? Ya, ingat saja ini. Nah, ini data primer kan kebaikan, lawan kan kemari. Kebaikan data primer berarti keburukan data sekunder, sama itu. Nah, kira-kira ya kan, kalau dia keburukan data primer berarti menjadi keburukan data sekunder, kira-kira begitulah. Atau ini pun langsung kalian buat, tapi supaya gampang saja. Oke, nah kita lihat lagi. Yang diharapkan dari kita bagian kedua adalah ini tadi sudah ini ya, sudah. Jadi kita bol saja yang sudah. Ketiga, mengenai kuali dan kuanti. Nah, kalau data kuali dan kuanti, data kuali itu banyak bentuknya. Kalau kuanti dia pasti mengenai nilai atau angka. Nah, itu dia. Paham kalian itu ya? Kita lihat di sini. Berarti ini udah kita anggap selesai. Kita apakanlah bol. Nah, apa itu unit analisis? Nah, baru kita masuk lagi kemari. Unit analisis adalah tingkatan di mana variabel diukur. Nah, jadi variabel diukur itu kita pakai analisis, unit analisis. Nah, ini kita bol, udah kita anggap udah selesai. Nah, observation are independent and when observation are independent and when dependent. Nah, kita cari kapan itu independent observasi. Ini dia, dependent observation. Dependent itu artinya bebas, bukan terikat. Independen baru bebas. Jadi if we have exactly one observation from each individual store, company or country, we label that observation independent. Jadi kalau dia bebas atau independen, dia hanya tertentu saja, satu orang, satu perusahaan, satu toko, satu negara. Jadi kalau observasi dependen, kita dalam mengawasinya dia terikat dengan yang lain. Tak bisa kita awasi saja satu toko, satu perusahaan, atau satu negara saja. Dia harus banyak lagi yang harus diamati supaya kita bisa mengerti observasinya. Itulah dia beda dependen dan independen. Nah, ini kita bol, berarti kita sudah paham ya kan.
Sekarang perbedaan antara dependent independent variabel. Nah, independent variabel, ingat selalu kalau dia depend ini terikat, independent berarti bebas. Ah, dependent variabel melambangkan hasil dari studi atau hasil dari penelitian riset pasar. Sementara independent variable those used to explain dependent variable. Segala sesuatu yang digunakan menjelaskan variabel terikat. Itulah independen. Ya. Jadi kalau dependent tadi di outcome, hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Sederhananya gitu. Dependent. Jadi atau kalau bahasa saya ini D, ini I. Nah, kalau segala yang dituju itu dependent. Segala yang menuju I, A atau apa saja di sini. Nah, menuju itu bebas. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi apa lagi yang mesti kita tahu di tujuan pembelajaran ini. Ini dah kita bol. Perbedaan skala pengukuran dan equidistant. Skala pengukuran. Skala pengukuran ada 4. 1. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, apa beda-bedanya ini? Nah, kita baca lagi. Ada itu biasanya dibikinnya kalau yang penting-penting itu. Ya, ada di sini. Tapi sebelum kita ini supaya kita paham, kita baca saja sedikit-sedikit. Nah, nominal, nah ini dia. Skala nominal adalah tingkatan yang paling rendah dalam mengukur sesuatu. Kita menggunakan kata untuk menggantikan angka. Contohnya hitam 1, biru 2, perak 3. Kalau ordinal itu lebih banyak. Ordinal increase, menaik atau turun, penurunan atau kenaikan nilai. Jadi kalau ada nilai naik, nilai turun, itu ordinal. Ketiga, nah, ordinal juga bisa menunjukkan ranking ketiga, keempat. Kalau interval dia ada intervalnya. Ya, contoh di sini. Contohnya, jika suhu temperatur dalam showroom mobil 23, kita jauh, jika turun dia jadi 20, berarti selisihnya adalah 3. Perbedaan 3 ini sama dengan kenaikan kalau dari 23 ke 26 derajat Celcius. Inilah yang disebut jarak atau spacing. Nah, ini disebut juga kadang-kadang equidistant. Ya, kalau rasio itu yang paling lengkap. Ya, kita lihat gambar ini ya. Nah, kalau dia digambarkan di sini, kalau skala nominal dia hanya membahas label atau penamaan. Kalau data ordinal, skala ordinal itu ada label, ada urutan, order. Kalau interval ada label, ada order, dan ada beda. Nah, kalau rasio, label, order, bedaan, dan originnya, aslinya memiliki nilai 0. Itu sudah berarti ya. Sekarang kita lihat validitas dan reliabilitas. Ini kita bol dulu. Nah, apa ini? Validitas reliabilitas dari konseptual, dari sisi pandang konseptual. Validitas dan reliabilitas. Secara konsepnya, apa itu validitas?
Nah, ini sebetulnya dalam pengukuran harus ada seharusnya atau kenyataannya atau faktanya. Dan kedua, sesuai dengan fakta, kedua harus konsisten, diukur berkali-kali pun hasilnya sama. Nah, jadi kita lihat di sini, nah, jadi dalam pengukuran, tunggu dulu, kita lihat, jangan beralih kemana-mana, kita harus fokus ke sini, tujuan pembelajaran ini. Validitas, reliabilitas dari konsep. Oh, jadi kalau valid itu sah, sesuai, ya, sesuai atau sah. Kalau dia reliable itu dapat diandalkan atau dia sahih, apa ya istilahnya ya. Kalaupun dia konsisten, itulah kita bilang konsisten. Ya, udah kita anggap selesai. Nah, how to set up different sampling design. Jadi kita jangan dulu ke situ ya, setup dancing itu sampling design. Kita lihat dulu dalam setiap pengukuran, dalam hal tertentu pasti ada error, ada salahnya. Jadi measurement error ada dua, sistematik sama random. Jadi sistematik artinya kalau sistematik error lebih tinggi atau lebih rendah dari yang kita ingin ukur. Jadi contoh, kalau kita ingin mengukur tentang tanggapan konsumen terhadap sebuah produk, dan apabila kita kasih produk itu sama dia, nanti kalau selesai ditanya jawab, tentu dia akan memberikan jawaban positif terus, jadi lebih tinggi lah dia, ya kan, sistematis dia. Kalau dia random, acak, kita ukur hasilnya ya seperti itulah adanya, bisa sesuai dengan yang diharapkan, bisa juga tak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau sistematik bisa disetel, mana mau kita, lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, sekarang kita lihat di sini tadi mengenai validitas. Bisa juga kita katakan ya, karena tadi validitas itu adalah sesuai atau sah atau valid ya, karena dia valid, sahnya validitas itu sah atau valid, maka error sistemiknya itu kecil. Sementara reliabilitas, pengukuran berulang-ulang untuk konsisten, maka random error ke dalam reliabilitas itu tidak ada. Free from random error, ada sambungannya di situ ya, perlu ingat itu. Kita lanjut lagi. Nah, apalagi ini katanya belum ada di sini, sedikit kita bahas di sini nama-namanya apa saja. Jenis apa namanya, beda jenis validitas, base validitas. Kedua konten validitas, kalian baca saja. Prediktif validitas, baru diskriminan validitas, dan terakhir nomological validitas. Nah, sekarang jenis-jenis reliabilitas, tadi validitas, test and retest reliabilitas, baru internal consistency reliabilitas.
desired sample, jumlah sampel yang diinginkan. Likely usable respon yang kira-kira bisa menjawab bagi 0,15 atau 15%, maka jumlahnya 667. Jadi saya ulang ya. Pertama, berapa harapan kita dari semua responden yang mau jadi respondennya, karena tidak mungkin juga semua itu mau. Kita tuh apapun pasti ada error. 80% itu nggak patut. Jadi dari 80 hanya 25%. Jadi kita setting dulu yang tinggi yang mau, baru yang rendahnya berapa, 25%. Nah, kenyataannya nanti 75% yang mau. Jadi begini ya. Kalau kita bilang kita harap atau expect, kita harap nanti 80%